setelah Syekh Ruslan Syekh Ahmad Ruslan ini menerangkan tentang macam-macam najis, yaitu ainiyahnya, kahanannya atau zatnya, misalnya seperti darah, najis bangkai, kemudian dari kotoran hayawan dan sebagainya. Kemudian setelah itu menerangkan tentang macam-macam najis dilihat dari segi berat tidaknya atau kualitasnya. Jadi di sini diterangkan bahwa najis itu ada 3 macam sesuai dengan kualitasnya, yaitu ada najis Allah, najis najis najasatul khinziri mislul kalbi tudamu sab'an marratan biturbi. Najasatul khinziri utawi najisi jelek iku mislul kalbi sapadani asu. Tusalu dan eksusi opo najasatul kalbi, najasatul khinziri sab'an kelawan 7 apani marrotan ambalani biturbin kelawan debu. Najis muwalladha itu adalah najisnya anjing dan babi dan sesuatu yang keluar dari keduanya atau anak-anaknya. Maka wajib bagi orang yang mendapati najisnya anjing atau babi celeng dengan gaduhan, dengan cucian 7 kali. Salah satunya dengan menggunakan debu, karena ada sabda kanjeng Nabi, yaitu tahuru ina yahadikum idza wala fihil kalbu ayyawsilahu sab'arrat ulahunna biturab. Apabila salah satu wadah kalian dijilat oleh anjing, maka hendaknya dicuci 7 kali salah satu atau ulahunna biturab yang pertama. Kalau di sini redaksinya ulahunna biturab yang pertama, cucian yang pertama dicampur dengan debu. Dicampur dengan debu. Ada redaksi lain ukrohunna, yaitu terakhir dicampur dengan debu. Ada redaksi lagi ihdarunah, salah satu dari 7 kali batuan itu dicampur dengan debu. Terserah, kalian boleh cucian pertama dicampur dengan debu lalu dicuci, dan seterusnya tidak usah pakai debu, sudah yang penting yang pertama. Atau salah satu dari 7 itu, apakah yang kedua atau yang ketiga atau yang kelima, boleh. Atau yang terakhir, yang pertama cuma pakai air biasa saja sampai 5 kali sampai 6 kali, baru ke 7 kalinya dicampur dengan debu. Di sini yang musonif Syekh Ruslan yang kemudian disyarah oleh di dalam kitab Fathur Rahman itu menggunakan yang dimaksud dengan dicampur dengan debu, an-naturab yumzaju bisabi'ah, pakai kata yumzaju. Yumzaju itu campuran yang kemudian tidak bisa dipisahkan kembali, tidak bisa dipilah antara campuran dengan yang dicampur, namanya mazajah. Sama dengan yang kalau baca Burdah, amin tadakuri jiranin bihi salami mazajta jam'an jaramin mutlaqin bijani. Adakah karena
melihat, adakah karena mengingat lalu mengingat terbayang-bayang tetangga saya, tetangga Yuronimbi di Salim yang ada di negara Salam, di kota Salam di Salam. Mazajatah kamu bercampur, air mata kamu bercampur dalam mazajatah dam'an di mazajatah dam'an di jamin dengan darah yang sudah tidak bisa dipisahkan lagi pakai mazajah. Ya. Tapi kalau masih bisa dipisah, campuran itu tidak disebut dengan kata mazajah, tapi pakai kholaqah. Makanya kalau ada teman ya, kadang-kadang habis kiai itu biasanya kalau ngobrol itu mukholid dengan saya, berarti teman akrab itu mukholid. Saya pernah mukholid dengan beliau, saya pernah berteman akrab dengan beliau mukholid. Tapi kan bisa dipisah. Namanya teman kan bisa berpisah, artinya tidak bisa bercampur seperti debu dengan air. Tapi kalau debu dengan air sudah dicampur, tidak bisa ditemukan lagi mana yang debu, mana yang airnya. Kamu ambil airnya, pasti debunya ikut. Debunya diambil, airnya ikut. Itu namanya pakai mazajah ya. Di sini bahasanya pengarang kitab Fathur Rahman yang mengarang kitab makanan juga ini mengatakan an-nakrurat yumzaju bis-sabi'ah kama fi riwayatin fi riwayat Abi Dawud as-sabi'atu bis-surat, yaitu yang ketujuh. Kalau menurut riwayat Abi Dawud yaitu batuhan ketujuh atau yang terakhir itu dicampur dengan bumbu. Untuk babi di sini disamakan dengan anjing. Wa kita bil kalbi al-khinzir wa qarhuna. Adapun babi itu dikiaskan atau dianalogikan, disamakan dengan anjing, yaitu apabila kadang didapati babi yang tidak disebutkan dalam hadis itu, maka sama nantinya dengan anjing, yaitu dibasuh 7 kali. Kalau dalam Al-Quran jelas, dalam Al-Quran najisnya babi itu jelas. Hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Di sana tidak ada anjing, yang disebutkan cuma daging babi, lahmul khinzir, daging babi. Tetapi di dalam hadis di sini tidak ada babi, justru yang ada anjing. Yaitu apabila salah satu di antara kalian mendapati badan kalian dijilat oleh anjing, dijilat ya, maka basuhlah 7 kali badan itu. Salah satu dari 7 kali itu dicampur dengan bumbu. Kalau menurut Imam Syafi'i, dijilat oleh anjing itu kenapa disuruh dicuci oleh Nabi sampai 7 kali baluhan? Karena najisnya bukan hanya lidahnya, bukan hanya iler yang keluar dari anjing itu, tapi semua anggota badan dari anjing itu hukumnya najis. Cuma kebetulan saja atau sebagai deskripsi saja bahwa pada saat itu Kanjeng Nabi menerangkan bahwa apabila salah satu badan kalian dijilat oleh anjing maka dibasuh 7 kali, salah satunya dengan bumbu. Tapi yang dimaksud oleh Imam Syafi'i menyatakan bahwa bukan hanya ngiler saja, bukan hanya lidah saja, bukan hanya jilatan anjing saja, tapi semua anggota badan dari anjing itu hukumnya najis. Kalian disentuh oleh anjing bukan dengan lidahnya, tapi dengan kakinya atau kepalanya atau rambutnya, maka seluruhnya dari anggota badan anjing itu hukumnya najis. Tapi menurut Imam Malik, jilatan anjing yang mengenai pada kita itu kemudian oleh Nabi disuruh dicuci, itu bukan karena najis, tapi kata Imam Malik ta'abbudan, karena ibadah. Jadi mencucinya bukan karena najis tapi ibadah. Menurut Imam Malik, sehingga menurut Imam Malik hukum anjing itu tidak najis. Karena banyak orang
ikhtilaf di antara ulama. Biasa orang alim itu berbeda pendapat biasa, tapi orang alim itu kalau berbeda pendapat tidak saling mencaci, saling menghormati. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik, tapi Imam Syafi'i menghormati terhadap Imam Malik walaupun berbeda pendapat, karena berbeda pandangan. Nah, di sini dilanjutkan wa yuktafa bisab'in wa in wala waqtil ina'i kalbun miraron, walaupun nanti umpama wadah kalian itu dijilat oleh anjing sampai berkali-kali, maka cukup bahasannya itu seperti ini, tidak 7 kali itu, tidak perlu 7 kali berapa. Misalnya ini wadah ya, ini wadah tempat piring misalnya. Kemudian ada anjing datang menjilat, berulang-ulang dijilat. Kalian cukup mencuci piring itu 7 kali basuhan, salah satunya dengan debu. Tidak perlu karena dijilat sampai 7 kali, nanti 7 kali 7 basuhan, tidak seperti itu. Cukup 1 kali. Bahkan kalau dilanjutkan, diterangkan bahwa umpama kalian mendapati air, kalian mempunyai air di suatu timba ya, sedikit airnya, satu timba itu kan sedikit, kemudian dijilat airnya itu oleh anjing, maka bisa menjadi suci ketika kalian tambah air itu menjadi 2 tulang, asalkan tidak berubah ya, asalkan tidak berubah. Sebenarnya kalian tuangkan yang jilatan anjing itu, tuangkan ke dalam jeding yang isinya 2 tulang, kemudian tidak merubah keadaan air itu, maka hukumnya suci. Berikutnya tapi kalau umpama ada air gaul lah ya,